Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku pertama Pendekar Slebor dengan judul Lembah Kutukan. Siapkan dirimu Kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Bulan bulat penuh mengambang di cakrawala, hanya disemaraki gumpalan awan putih kecil. Sehingga cahaya berjuta bintang pun nampak lebih nyata. Sinar bulan yang lembut berwarna kuning keemasan itu tak luput jatuh pada suatu halaman depan sebuah perguruan silat itu. Karena terlihat jelas dari tulisan yang tertera di atas papan jati yang menggantung di atas pintu gerbangnya. Letaknya tepat di punggung bukit dan dikelilingi barisan tak teratur pohon-pohon besar. Perguruan ini tidak begitu dikenal di dunia persilatan karena para ketuanya tidak menganjurkan murid-muridnya membawa-bawa nama perguruan jika berada di luar lingkungan perguruan. Di malam yang baru saja menyelimuti sekitarnya, terdengar teriakan-teriakan berirama memberi aba-aba dari halaman perguruan Trisula Kembar. Setiap kali terdengar teriakan lantang memberi aba-aba, setiap kali pula diikuti teriakan susulan yang tak kalah lantang dari beberapa orang murid perguruan Trisula Kembar, menyertai gerakan kompak suatu jurus. Yang memberi aba-aba adalah seorang pemuda cukup tampan. Ia nampak berwibawa dalam sorotan sinar remang bulan purnama. Dan semua yang sedang berlatih ini mengenakan seragam perguruan berwarna hitam-hitam. Hanya saja, pemuda yang memberi aba-aba itu mengenakan tutup kepala dari kain berwarna merah, bergambar sepasang trisula bersilang di bagian kening. Sedangkan yang dilatih tidak mengenakan tutup kepala. Nampaknya itu cukup sebagai bukti kalau pemuda itu memiliki tingkat kepandaian yang khusus di perguruan ini. Sesekali pemuda yang memakai penutup kepala itu berkeliling memperhatikan setiap gerak dari jurus-jurus yang dimainkan berbarengan oleh sekitar 20 pemuda. Bila ada kuda-kuda yang tidak kokoh dan tampak rapuh atau gerakan yang tampak lamban, pemuda itu tak segan-segan memukulkan punggung tangannya bila salah seorang murid ada yang salah bergerak. Tanpa ada yang tahu, di atas sebuah pohon besar yang menjulang tinggi melampaui pagar perguruan, seseorang duduk diam sambil memperhatikan orang-orang yang berlatih silat. Lebatnya dedaunan pohon membuat cahaya bulan tidak berdaya menembusnya. Ini jelas membawa keuntungan bagi pengintai yang tampak tenang bagai segerombol daun jika dilihat sekilas dari kejauhan. Dia adalah Andika, seorang remaja berusia belasan tahun. Tubuhnya agak kurus sehingga terlihat begitu lemah. Matanya yang tajam dengan dua garis alis mata yang menukik bagai kepak elang memperhatikan kegiatan berlatih di perguruan Trisula Kembar. Memang sebenarnya hampir setiap malam Andika berada di situ untuk memperhatikan jurus demi jurus yang diajarkan di perguruan Trisula Kembar. Setiap gerakan mampu dicerna otaknya yang memang cerdas, bahkan sampai gerakan tersulit sekalipun. Kalau ditelusuri asal-usulnya, sebenarnya Andika salah seorang gelandangan di kota Praja yang kebetulan berjarak setengah hari perjalanan dari bukit tempat perguruan Trisula Kembar berdiri.
Untuk seseorang yang tidak memiliki ilmu silat atau ilmu meringankan tubuh sedikit pun, jarak sejauh itu bisa melelahkan, seperti juga halnya Andika. Dan karena kekerasan hatinya untuk bisa melihat latihan setiap malam, hal itu tidak dipedulikannya lagi. Bahkan hatinya selalu disesaki keinginan menggebu-gebu untuk dapat belajar ilmu bela diri. Keinginannya itu bukan tidak beralasan. Memang, sebagai gelandangan yang selalu disingkirkan, dia selalu diperlakukan semena-mena oleh orang yang merasa dirinya berkuasa. Kehidupan kota praja memang terkadang bengis. Maka, dia merasa perlu memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri. Sebenarnya, Andika ingin mencoba mengajukan diri untuk menjadi murid perguruan Trisula Kembar. Tapi hatinya tidak begitu yakin, mengingat dirinya hanyalah seorang gelandangan yang bakal dianggap sampah di sana. Maka satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah mencuri-curi setiap jurus dari pohon besar seperti yang sedang dilakukannya saat ini. Teriakan-teriakan yang diiringi semangat belati dari perguruan Trisula Kembar masih terus berkumandang, bagai hendak membelah bukit. 1, 2, 1, 2. Andika terus memperhatikan dan langsung mencerna ke dalam otaknya yang cerdas. Begitu seksamanya sehingga dia tidak tahu kalau di bawah pohon telah berdiri seorang pemuda berpakaian serba hitam. Menilik dari pakaiannya, jelas pemuda itu juga murid dari perguruan Trisula Kembar yang kebetulan habis pergi dari kota praja. "Hei, siapa itu?" bentak pemuda itu dari bawah pohon. Kepala pemuda itu mendongak ke atas, dan ketika Andika tidak juga bergerak, pemuda itu cepat mengebutkan tangannya. Maka sebilah pisau seketika meluncur deras ke arah Andika. Krosak! Lemparan pisau seruncing taring serigala itu luput dari sasaran. Pada saat bersamaan, Andika kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Orang yang memergoki Andika cepat memburu ke asal bunyi suara. Ketika tubuh Andika menghantam tanah bersemak, dengan tubuh terhuyung-huyung, Andika berusaha bangkit. Kepalanya terasa pusing karena terhantam satu batang pohon saat jatuh tadi. Dunia bagai berputar hebat. Belum tuntas rasa pusing di kepalanya, datang lagi satu hajalan telapak kaki yang mendarat di pelipisnya. Plak! Aduh! Jerit Andika tertahan dan kontan terpental 3 langkah. Mendapat serangan demikian, naluri mempertahankan diri Andika timbul. Tanpa mempedulikan lagi rasa pusing yang membuatnya ingin muntah, dia bangkit. Langsung kuda-kudanya dipasang dengan mata mengerjap-ngerjap. "Debah, rupanya kau sering mencuri jurus-jurus kami ya?" Geram murid perguruan Trisula Kembar tatkala melihat kuda-kuda Andika. Dan itu memang kuda-kuda pembuka jurus Trisula terbang milik perguruan itu. Selama mendapat jurus demi jurus hasil mencuri dari perguruan Trisula Kembar, Andika memang melatih sendiri di sebuah kandang kuda yang sudah tak terpakai di kota praja, sehingga tampak tidak ada keanggunan sedikit pun dari gerakannya. Jangan sembarangan menuduh orang. Apa kau dan perguruanmu merasa kehilangan sesuatu?" Dali Andika dengan wajah takut-takut. "Tidak kan? Kalau begitu, aku bukan pencuri." "Pintaran ngomong kau ya," dengus pemuda itu. "Aku punya mulut. Kalau begitu, biar mulutmu akan kuhancurkan." Setelah itu Andika kembali dirangsek. Kali ini terlihat lebih ganas karena pemuda itu sudah dipengaruhi kemarahan meluap-luap. Satu pukulan tangan dari murid perguruan Trisula Kembar terlihat bagai sedang menggenggam genggam Trisula ketika melayang tajam ke arah leher Andika. Jelas, jitu memperlihatkan kesungguhannya untuk menghabisi Andika secepat mungkin. Andika tahu persis itu adalah jurus kelima Trisula Kembar. Maka dengan sedikit bergerak ke sisi kiri, dihindarinya serangan itu. Dengan kecerdikannya, Andika menggabungkan 3 jurus Trisula terbang sekaligus sehingga terlihat seperti jurus baru. Maka ketika murid perguruan itu hilang keseimbangan karena serangannya luput, Andika cepat menyudut.
Seketika sikunya cukup runcing disodokkan ke arah hulu hati murid perguruan Trisula Kembar itu. Orang itu kontan terjatuh berguling, diiringi keluhan tertahan. Kedua tangannya memegangi ulu hati yang terasa diaduk akibat hantaman siku Andika. Dia mencoba bangkit berdiri sambil menatap tajam ke arah bocah gelandangan itu. Andika yang bertubuh kecil sudah bersiap-siap kembali. Bagaimana kelanjutan pertarungan Andika kecil melawan salah satu murid perguruan Trisula Kembar? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.